Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'da. Saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah bagi Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat di rumah makan Rahat yang baru, serba baru, yang eksotik, yang luar biasa ini. Nah, mudah-mudahan semangat kita juga baru, harapan kita baru, tekad kita baru, dan semuanya baru, tenaganya baru, hidangannya juga baru. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang ada kisah-kisah inspirasi yang berkaitan dengan perang Badar, perang Uhud. Nah, kali ini kita masih melanjutkan tentang poin-poin penting yang terjadi pada zaman Nabi yang berkaitan dengan harapan. Jadi, untuk bisa hidup memang harus punya harapan. Orang kalau tidak makan 1 minggu mungkin masih bisa hidup, tidak minum 1 minggu masih bisa hidup, kehilangan udara mungkin setengah jam masih bisa hidup, karena ada beberapa orang yang bisa menyelam di dalam air sampai setengah jam, ya tentu dengan latihan-latihan. Dan setengah jam tidak bernafas di dalam air masih bisa hidup. Tapi 1 detik saja orang tidak punya harapan hidup, dia tidak bisa hidup. Ini kata pepatah. Berarti harapan hidup ini penting, sebab segalanya dimulai dari sebuah harapan yang nanti di kemudian hari akan menjadi kenyataan. Cuman masalahnya siapa yang mewujudkan kenyataan itu. Nah, bisa kita, bisa anak cucu kita, dan bisa juga orang-orang yang akan datang di kemudian hari. Sebagai contoh saja, Rasulullah menanamkan sebuah semangat untuk menaklukkan Konstantinopel. Latuftahunna lakum al-Konstantinia. Kalian pasti akan bisa menaklukkan Konstantinopel. Itu disampaikan Rasulullah di Madinah sekitar tahun 620-an, 630 Masehi. Nah, ternyata kapan peristiwa itu terjadi, penaklukan Konstantinopel itu? Itu ternyata tahun 1454. Jadi ada rentang waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 800 tahun. Tapi harapan yang sudah ditanamkan oleh Rasulullah ini menjadi nyata. Dan kalau harapan itu ditanamkan ketika posisi kita atau posisi orang itu sedang kuat, sedang semangat, dan kemudian pikiran sedang jernih, ada yang bisa diatur, ada yang bisa dilihat. Itu mungkin kapan. Tapi kalau masa depan itu semuanya sudah tertutup, tidak ada celah untuk menanamkan harapan itu, tapi harapan masih tetap ditanam. Maka ini yang berat, dan tidak semua orang bisa. Padahal harapan itu kan gratis ya. Saya ingin makan, semua orang bisa, dan itu gratis. Saya ingin minum, semua orang bisa dan gratis. Tapi kadang-kadang hanya punya harapan saja, itu masih mikir apa iso ini, padahal ya cuman menanamkan harapan, cuman pingin dan ngomong di hati, cuman saya pingin ini. Itu saja kadang-kadang tidak semua orang bisa. Nah, kita akan melihat bagaimana hebatnya Rasulullah SAW ketika menanamkan harapan. Ini bisa kita lihat dalam peristiwa perang Khandaq yang begitu hebat ini. Perang Khandaq ini sering disebut dengan perang sekutu atau Al-Ahzab. Kenapa disebut dengan Al-Ahzab, perang sekutu? Karena memang ada 20 tokoh Yahudi yang kemudian memprovokasi kabilah-kabilah Arab untuk secara serentak memerangi Islam yang ada di Madinah.
Tapi ya tentu ketika saya menyebut Yahudi bukan berarti semua orang Yahudi itu jelek. Tapi ya memang saat itu ada 2 orang Yahudi yang memang masih menanam dendam yang besar kepada Islam dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka lah yang kemudian berjuang mati-matian sampai kehilangan jiwa, raga, harta, agama, surga hilang. Bagi mereka tidak masalah. Tapi ada banyak orang-orang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Ada yang bernama Abdullah bin Salam, ada Zaid bin Sa'nah, dan kemudian yang lain-lain. Tapi secara umum memang dari Yahudi zaman Nabi itu yang masuk Islam sedikit. Yang paling banyak masuk Islam mereka yang memang tidak punya Tuhan. Mereka yang sudah mengucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan. Nah itu memang ternyata lebih gampang untuk menyempurnakan illallah kecuali Allah. Tapi orang Yahudi dan Nasrani yang sudah punya Tuhan, nah mereka memang agak sulit untuk diajak menyempurnakan ucapan la ilaha illallah itu, karena mereka sudah punya Tuhan. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, jadi perang Khandaq ini atau perang Parit ini terjadi karena provokasi dari 20 tokoh Yahudi dari kabilah Bani Nadir. Mereka keliling dari satu kabilah Arab yang lain sampai kemudian terkumpul 10.000 pasukan dipimpin oleh Quraisy Mekah. Kenapa? Karena Quraisy Mekah ini adalah tokohnya tokoh dan kabilah Arab yang paling disegani dan paling dihormati. Maka terpilihlah Abu Sufyan untuk memimpin pasukan perang yang jumlahnya sangat besar untuk ukuran masa itu. Dan memang baru masa itu orang-orang di Jazirah Arab bisa mengumpulkan pasukan dengan jumlah 10.000. Dan bahkan pasukan 10.000 itu adalah pasukan pilihan, pasukan ahli dari semua kabilah. Dan yang ditunjuk menjadi komandan tertingginya adalah Abu Sufyan. Dan memang Abu Sufyan ini itu urusan-urusan perang yang besar. Abu Sufyan ini yang mimpin. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi situasi yang sangat genting ini, apa yang dilakukan oleh Nabi? Cara paling gampang adalah musyawarah. Ini cara paling gampang. Karena orang ketika ngumpul itu meskipun sedang susah tapi ngumpul, yang minimal susahnya itu hilang. Saat itu, nah itu habis pulang tapi pulang terus susah lagi itu sudah urusan lain. Iya. Yang penting orang susah terus pas ngumpul itu senang. Maka ini lah pentingnya ngumpul-ngumpul. Gak ada pulang cuma sekalian curhat ini. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini, nah ini hati-hati. Jadi suami kalau sudah diomeli, ini pilihannya cuma 2, pulang ke rumah atau kafe, pulang ke rumah atau pulang ke rumah yang lain. Atau ada satu lagi, pulang tapi yang ada di rumah dihabis semua. Bisa nggak ngapain lagi? Jadi Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya untuk apa? Untuk rapat. Dan masalahnya adalah bagaimana menghadapi pasukan yang sangat besar itu. Maka pendapat-pendapat pun didengar dan masukan-masukan dikumpulkan, dan terpilihlah usulan sahabat Salman Al-Farisi ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, kami dulu di Persia, kabilah-kabilah di Persia, wilayah-wilayah di Persia, kalau diserang oleh musuh, nah maka akan diperhitungkan. Kalau musuhnya itu seimbang, maka bisa dilawan. Kalau musuhnya itu jauh lebih besar, maka tidak mungkin bisa dilawan. Nah caranya bagaimana? Kita membuat parit. Jadi membuat tembok, membuat parit atau apa saja yang bisa menghalangi musuh, sehingga musuh itu tidak akan masuk secara serentak. Karena pasukan sebesar apapun, kalau masuk menyerbu itu secara bergelombang sedikit-sedikit, pasti akan kalah juga. Tapi kalau masuknya bareng, nah itu mesti yang diserang itu nanti akan kalah. Nah maka sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan itu membuat parit. Nah ketika usulan membuat parit ini diterima,
Masalahnya masa itu adalah masa musim-musim paceklik, makanan susah, jadi mestinya kerja nyari makanan, itu malah harus kerja bakti, kemudian menggali parit. Maka 2, 3 hari, 4 hari para sahabat Nabi siang dan malam mereka serentak menggali parit itu. Makanan sedikit ini dan hampir semuanya itu lapar. Dan bahkan ada 1-2 sahabat Nabi yang datang menemui Rasulullah, ya Rasulullah, lapar. Apa? Lapar. Lapar tapi lapar ya. Datang lagi ya Rasulullah, lapar. Lapar ya? Sebelum ngomong duluan ya. Ya Rasulullah, ini sudah lapar banget ini ya Rasulullah, ini sama. Maka ketika ada sahabat Nabi yang menunjukkan, ya Rasulullah, lihat ini perut saya sudah saya ganjel dengan batu. Maka Rasulullah juga menunjukkan sama, saya juga lapar ya. Lihat ini perut saya sudah saya ganjel dengan 2 batu. Artinya apa? Rasulullah itu juga lapar. Ganjelannya lebih akeh, berarti Rasulullah lebih lapar. Nah, yang luar biasa lagi pada masa itu adalah ketika para sahabat Nabi sedang menggali parit, itu ketemu dengan batu yang sangat besar. Nah, batu ini ternyata tidak ada yang bisa memecah. Tapi batu ini harus dipecah. Kalau tidak dipecah, nanti akan jadi batu loncatan. Makanya kan ada muncul istilah batu loncatan, karena batu ini sangat besar dan ada pas di tengah-tengah parit ini. Kalau dia dibiarkan, ini batu ini jadi batu loncatan, orang-orang kafir Quraisy menuju ke Madinah. Jadi apa gunanya parit dibuat kalau sementara jembatannya berupa batu ini masih ada? Ini katanya batu loncatan ya. Pas Anas. Batu loncatan. Nah, akhirnya apa? Karena tidak ada yang bisa memecah, Rasulullah kemudian yang bisa memecahkan batu itu. Yang uniknya adalah Rasulullah yang memecah batu itu sampai 3 kali. Pukulan pertama batu itu retak. Pakai alat atau langsung? Pakai alat, pakai kampak, pakai palu. Nah, pukulan pertama batu itu hanya retak, tapi kemudian memancar cahaya. Dan Rasulullah di masa-masa yang sangat sulit, sangat lapar, ketakutan, itu kemudian menyampaikan sebuah harapan. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, aku melihat istana Syam ini, dan istana Syam ini telah diberikan kepadaku, kalian tinggal mengambilnya. Dan kemudian Rasulullah memukul lagi yang kedua, maka kemudian memancar cahaya api. Dan Rasulullah kemudian bersabda, aku melihat istana Madain. Istana Madain itu adalah istana Persia, dan telah diberikan kepadaku, kalian tinggal mengambilnya. Dan Rasulullah kemudian memukul lagi yang ketiga, dan Rasulullah bersabda, aku telah melihat istana Yaman, Sana'a, yang indah, dan istana itu telah diberikan kepadaku, kalian tinggal mengambilnya. Tapi kata tinggal mengambilnya ini tambahan dari saya. Kenapa? Kata Rasulullah itu dengan kata arti itu telah diberikan kepadaku. Nah, ketika telah diberikan kepada Rasulullah, berarti kan para sahabat Nabi ini tinggal mengambil. Padahal ini di masa sangat sulit. Apa yang terjadi? Nah, disinilah kemudian muncul 2 kelompok. Orang yang imannya kuat kepada Allah dan yakin Allah Maha Kuat, mengenal sifat Allah Al-Qahhar, yang maha kuat, maha mengalahkan, maha segalanya. Nah, orang-orang yang imannya kuat ini dia yakin. Tapi bagaimana? Yakin. Terus bagaimana? Pokoknya yakin saja, karena yakin kan gratis kan. Tapi yakin yang gratis ini ternyata kadang-kadang dikalahkan oleh keraguan. Oh, tinggal ngomong yakin. Jadi para sahabat Nabi yang imannya kuat itu senang, yakin kita akan mengalahkan Romawi di Syam, kita akan mengalahkan Yaman, dan kita akan mengalahkan Persia. Para sahabat Nabi yakin. Tapi, nah ada tapinya. Orang-orang munafik di Madinah
Mereka justru kemudian ngumpul dan kemudian mengatakan ma wa'adanallahu illa ghurura. Janji Allah, janji Rasulullah itu adalah janji yang palsu. Kita ini sekarang mau BAB, mau BAK saja takut. Nyari makan tidak ada, musuh ada di depan, ada di belakang. Ini kita ini sudah mau mati, tak terus kemudian diberi harapan akan menaklukkan Romawi, Persia, Yaman dengan kekuasaan yang begitu besar ini. Iya caranya? Dari mana caranya? Ini jelas janji yang mustahil ini. Itu kata orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik ini orang yang pintar. Mereka logikanya main, teorinya jalan. Tapi mereka lupa bahwa Allah itu maha kuasa. Tidak yakin bahwa Allah itu maha segalanya. Maka setelah diotak-atik, ini jelas tidak mungkin ini janji, ini jelas janji palsu ini. Makanya orang munafik ini kalau perang dengan Nabi, kalau dilihat wah ini kayaknya menang, mereka ikut. Tapi kalau hitung-hitungan wah ini kalah ini, mereka tidak mau ikut. Kenapa? Kalau menang itu kan nanti harapannya dapat rampasan perang dan yang lain-lain, dapat ghanimah. Tapi kalau dihitung-hitung wah ini jaraknya jauh ini. Kemungkinan menang itu tidak ada sama sekali. Mereka tidak mau ikut. Tapi mereka lupa bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Apa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti akan terjadi. Dan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah itu pasti terjadi. Dan memang benar pada masa Nabi, Yaman itu kemudian ditaklukkan. Dan kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu Romawi yang sebagian wilayahnya itu ada di Syam. Nah itu kemudian ditaklukkan oleh Panglima Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan para sahabat Nabi yang lain. Dan kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 32 Hijriah. Nah itu terus kemudian Persia itu ditaklukkan dan Madain itu kemudian dikuasai oleh umat Islam melalui panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu yang memenangkan perang Qadisiyah dan kemudian memimpin pasukannya untuk masuk ke ibu kota Persia, Madain. Tapi memang saat itu sisa-sisa pasukan Persia memang masih ada. Dan kemudian disempurnakan lagi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Maka tahun 36 Hijriah sudah lenyap semua wilayah kekuasaan Persia, tidak ada yang tersisa. Tapi yang luar biasa tadi, jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk punya harapan apapun keadaannya. Justru sebenarnya ketika orang itu sedang jatuh ke bawah, begitu sudah sampai pada titik paling bawah, itu tinggal menunggu masanya dia akan terpental naik ke atas. Jadi kayak seperti bola, ketika dilemparkan ke bawah, begitu sudah nempel ke bawah, maka tinggal menunggu saatnya dia akan loncat ke atas dengan sendirinya. Apa nempel ke bawah itu maksudnya adalah ketika orang itu sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu justru ketika semua orang meninggalkan dan merasa tidak punya kekuatan sama sekali, saat itulah tiba saatnya Allah akan datang memberikan kekuatan dan memberikan pertolongannya. Maka ketika orang itu sudah yakin dan membuktikan bahwa memang la haula wala quwata illa billah, nah saat itulah Allah akan memberikan kekuatan dan dayanya. Nah pengalaman-pengalaman seperti ini sangat banyak dalam kehidupan manusia. Nah maka Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk tetap punya harapan. Ada satu hadis yang luar biasa. Rasulullah bersabda, seandainya kalian tahu besok itu kiamat, kemudian di tanganmu ada fatilah. Fatilah itu bibit pohon kurma, dan kamu masih punya kesempatan untuk menanam, maka tanam saja. Padahal dia sudah tahu besok itu kiamat.
Tanam saja. Jadi artinya hadis ini mengajarkan kepada kita, selagi kita masih bisa berkarya, maka kita harus berkarya. Siapa tahu tanaman yang kita tanam ini nanti kan di kemudian hari. Artinya jerih payah seseorang itu pasti ada pahalanya. Dulu ada orang sudah tua sekali, dia nanam pohon kurma. Nah tiba-tiba ada orang lewat naik kuda gitu, terus bertanya, "Mbah, ngapain Mbah nanam kurma?" "Mbah, kurma ini baru panen 20 tahun lagi, bahkan bisa lebih. Nah Mbah, ini panen tinggal menunggu harapan." Harapan ke rumah masa depan. Masa depan. Kenapa Mbah kau menanam? Loh, mbah-mbah saya dulu nanam dan saya yang dapat panen. Maka sekarang saya nanam, harapannya anak-anak saya nanti yang panen. Jadi hidup ini harus berlanjut. Akhirnya yang nanya itu dia, "Ya benar ya." Jadi orang semakin tua malah semakin bijaksana. Cinta kasihnya kepada generasi penerus itu tidak membuatnya serakah. Ini hanya mau menikmati tapi tidak mau berkarya untuk kehidupan masa depan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudari ada beberapa yang ingin ditanyakan. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali ini, hal yang baru sekali buat saya tentang ayat-ayat kita tadi yang disebutkan perang gitu. Yang ingin saya tanyakan, begitu semua cerita perang itu nggak ada enaknya ya? Iya. Jadi, nggak ada namanya perang, apalagi perang sama rumah tangga. Sudah ya, kalau tidak minimal sih perang sama yang lain aja. Nah, Kita harus diminimalisir ini. nah, sampai-sampai turun ayat bahwa sesungguhnya perang itu mungkin kurang suka ya, kamu tidak menyukai tapi Allah menyukainya. Nanti redaksinya karena saya tidak hafal tafsir, nggak hafal, baca buku cara menghafal Al-Quran. Ya itu, dan juga sampai setiap ayat perang, saking banyaknya ayat perang sampai Allah Subhanahu Wa Taala tidak toleransi tentang ini, sampai di surat At-Taubah ini tidak dikasih Bismillah tuh. Ya, harus kamu kudu rasa sayang-sayangan, masalah itu dihindari sih. Kalau masalah itu harus kita tenangan, maksudnya bersungguh-sungguh. Maksudnya perang tenanan kan? Iya, Oh, iya. ya. Jadi kita begitu juga melawan hawa nafsu kita ini. Kalau bisa nggak usah menang-menang sugane opo, ya harus kita tanam, wes enak sugane ini perang, yakin berangkat. Nah, ternyata Angkat kajian. iya, ternyata harapan apa yang dikatakan Putra Sabta itu terbukti. Istana kita rebut, ternyata ini meningkat, tidak hanya Blanggreng, ada tempenya juga. Jadi kalau orang munafik nggak datang ini lah. Ngopeni warung Jumat itu juga nih kalau ngono menang kabeh ini. Yang tidak mungkin. Tapi saya yakin ya, berusaha tadi, wah ternyata apa yang saya pikirkan tadi dikaji oleh Ustadz Eli ya, Masya Allah. Nah, nanti monggo kenapa kok di surat At-Taubah tadi sampai nggak dikasih Bismillah? Apa tadi ada kaitannya yang tidak menyenangkan perang itu? Jadi memang rasa rahmannya Allah itu tidak, rahim dan rohanya tidak ditampilkan di surat At-Taubah ini, karena harus ini. Nah itu terima kasih. Nah, kami mau tanya itu sebenarnya, banyak kenapa kok nggak dikasih Bismillah, bahkan membacanya tidak pakai Bismillah. Apa memang kalau kita tanya orang Qadariyah ya wis kono kuwi ya wis kan buya karena kita ya sedikit-sedikit mudah azilah sedikit mikir aku memikirkan ya itu untuk mohon maaf ini mungkin tadi mungkin ada mancengan untuk intermezzo aja, untuk bumbu aja, untuk batu loncatan. Sebenarnya intinya curhat itu. Terima kasih Ustaz. Enggak. Enggak, langsung jawabin Ustaz.
Iya, berkaitan dengan surat At-Taubah yang tidak ada basmalahnya. Memang jawaban yang paling pas ya ngono kuwi. Takutnya kalau Ya dulu. Berarti bener juga. Karena memang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an sampai jumlah hurufnya, cara membacanya. Itu memang tidak ada siapapun yang bisa merubah. Ada orang-orang yang belajar di barat, dia muslim tapi terus kemudian terpengaruh dengan persepsi orang-orang non-muslim, mereka orientalis. Salah satu yang dimunculkan itu adalah bahwa Al-Quran itu dipengaruhi oleh jiwanya Rasulullah. Jadi Rasulullah menerima wahyu dan kemudian diolah oleh jiwa, perasaan dan pikirannya dan kemudian disampaikan. Maka Al-Quran itu menjadi bahasa sehari-hari. Ya memang kalau menurut mereka logika itu bisa jadi benar, tapi kita jawab tidak. Kenapa? Kalau seandainya itu adalah hasil olah pikir perasaan Rasulullah, tentu ayat-ayat Al-Quran yang itu berupa ancaman untuk Rasulullah itu akan dihilangkan. Bahkan Rasulullah itu tidak mungkin merubah satu harakat, satu huruf pun tidak mungkin. Rasulullah itu diancam, dan ini hanya ada di dalam Al-Quran. Kitab-kitab suci yang lain itu tidak ada. Kitab-kitab suci itu tidak ada yang berisi ancaman untuk orang yang membawa wahyu, itu tidak ada. Tapi kalau Al-Quran itu banyak. Salah satunya adalah Allah berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Andai Muhammad itu berani mengucapkan, merubah sedikit pun dan mengatakan sesuatu, padahal itu ucapan Muhammad sendiri dan dia mengatakan ini dari Allah, maka la akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na anhu watin. Pasti aku akan cekik lehernya. Jadi ditarik lehernya, urat nadinya ini, dan kemudian Muhammad itu nanti pasti mati. Jadi Rasulullah yang menerima wahyu sendiri itu diancam oleh Allah. Dia tidak boleh merubah sedikit, tidak boleh mengatakan sesuatu dan kemudian setelah selesai dikatakan ini dari Allah. Tidak bisa, tidak mungkin terjadi itu. Kenapa? Allah sendiri sudah mengancam. Maka ketika wahyu Al-Quran terlambat, itu ya Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Al-Quran belum turun. Ketika ditantang lagi sama orang-orang kafir Quraisy, jawabannya Al-Quran belum turun, aku tidak tahu. Dan banyak lagi. Dan kemudian ketika ayat-ayat Al-Quran itu berisi tentang teguran untuk Rasulullah, Rasulullah juga menyampaikan apa adanya. Kenapa? Karena itu memang bukan karya Rasulullah Al-Quran ini. Jadi kalau ditanya kenapa begini gak begitu, ya wis memang ngono kuwe. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ngono kuwe sampai sekarang, setelah lewat 1444 tahun, ternyata tidak ada satupun orang yang bisa merubah ayat Al-Quran. Dan Al-Quran ini bukti wahyu dari Allah. Kitab suci itu adalah sampai sekarang orang jutaan yang hafal Al-Quran. Di dunia ini tidak ada satupun orang yang hafal 10 dari kitab sucinya. Umpamanya ada mu'allaf yang Ustadz Insan Muguginta, dia mengeluarkan tantangan, ayo siapa pendeta pastor yang hafal 1 halaman Injil tanpa salah titik rumahnya. tanpa salah. Itu ternyata sampai sekarang, sampai orangnya itu wafat, itu tidak ada yang berani. Bahkan tantangan ini kalau bisa dikasih duit 10 juta, dikasih mobil 1. Tapi ternyata tidak ada yang bisa sampai sekarang. Kitab suci yang lain juga ya 1 halaman saja tanpa salah. Ini tanpa salah. Padahal Al-Quran itu ada 500 halaman, 600-an halaman dia, 400 halaman. Berapa Al-Quran itu? Berapa halaman? 1666 ayat. Halamannya berapa jumlahnya? Suratnya aja yang gampang. Itu ternyata apa? Orang itu hafal Al-Quran sampai hafal sangat-sangatnya,
dari mana dia belajar sampai guru-gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Quran itu terdiri dari 604 halaman. Itu ternyata orang itu hafal sampai posisinya di mana, nomor halamannya berapa. Ini. Dan bahkan hafal sampai 10 bacaannya, dan hafal sanadnya tersambung itu sampai dari guru-guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering disebut dengan qiraah asyarah. Inilah Al-Quran, karena dia memang kitab suci. Di dunia ini tidak ada orang yang hafal 1/10 dari kitab sucinya kecuali umat Islam. Jadi kalau seandainya semua kitab suci ini tiba-tiba musnah, maka hanya orang Islam yang bisa menulisnya kembali persis dengan jumlah hurufnya, jumlah harokatnya, titik komanya, halamannya, semuanya lengkap. Itu hanya orang Islam yang bisa, karena dia kitab suci. Nah, maka kita hanya bisa memahami hikmahnya mengapa. Nah, tentu surat At-Taubah ini memang berisi ancaman perang untuk orang-orang kafir. Orang kafir yang sudah mengikat perjanjian damai dengan Rasulullah dan kemudian mengkhianati perjanjian damai itu, mereka lah yang kemudian diperangi. Jadi tidak semua orang kafir, karena di Madinah sendiri juga masih banyak orang-orang kafir, orang Yahudi masih banyak di Madinah. Tapi kan mereka sudah terikat dengan perjanjian damai. Nah, ketika ada sekelompok Yahudi yang mengkhianati perjanjian damai dan kemudian mereka menyerang Islam, ya hanya yang menyerang itu yang kemudian dihukum. Yang lain yang tidak terlibat yang nggak boleh dihukum. Jadi tidak terus kemudian ada sebagian orang Yahudi berlaku curang, terus semua orang Yahudi diperlakukan sama, itu enggak. Tapi yang curang tetap dianggap curang, nah yang tidak ya tetap tidak. Maka Al-Quran menegaskan laisu sawa. Jadi mereka tidak sama, yang baik ya baik, yang jahat ya jahat. Tentu baik di sini yang menurut baik secara manusiawi. Maka karena surat At-Taubah ini berisi ancaman perang, ya tentu tidak ada awalan Bismillahirrahmanirrahimnya. Tapi apakah perang ini buruk? Perang ini tidak buruk. Perang ini dalam Islam itu suci, baik. Kalau tidak ada perang, kita tidak akan pernah merdeka. Bahkan merdekanya itu hanya 2 bulan. Kenapa? Karena 17 Agustus kita diwakili oleh Bung Karno memproklamasikan Indonesia merdeka. Apa yang terjadi? November. Berarti kalau dihitung, jadi mulai dari berarti bulan 9, 10, 11. Jadi 10 November itu pasukan sekutu itu sudah sampai di Surabaya. Iya, maka Bung Tomo kemudian pidato dengan luar biasa, dan kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Wajib jihad bagi umat Islam yang jarak rumahnya itu 100 kilo dari Surabaya, wajib. Tapi kalau yang 100 kilo lebih itu hukumnya sunnah mu'akkad, boleh ikut berangkat. Tapi ternyata apa? Hampir dari seluruh Indonesia itu mengirim utusan ini. Meskipun yang diwajibkan itu hanya jarak 100 kilo, tapi hampir seluruh Indonesia itu mengirimkan utusan, pemuda-pemudanya itu membantu. Maka kalau tidak ada perang, kita tidak akan pernah merdeka. Perang itu suci. Nah, tergantung perang ini kalau untuk menzalimi, ya dosa. Tapi kalau perang ini untuk membela diri, maka itu justru berpahala. Itulah jihad, yang kemudian tentu ada nilai pahalanya. Nah, adapun dengan keluarga, maka dengan keluarga ini, perang dengan keluarga itu menang kalah rugi. Ya. Jadi kalau sampean berantem dengan istri terus menang, itu sampean rugi. Kenapa? Nanti malah mesti tidak dapat apa-apa. Oleh jatah. Ngeri bagaimana? Tapi kalau ngalah itu malah dapat. Ngalah geyang-geyung, nah udah selesai. Itu nanti terus malah dapat. Lantai seger.
Assalamualaikum. Maka dengan keluarga, dengan anak istri itu rumusnya itu ada 2 ayat. Ayat yang pertama, asa anta takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi bisa jadi kamu membenci suamimu, membenci istrimu, tapi ternyata apa? Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah kemudian memberikan kebaikan-kebaikan yang tidak terbatas. Apa kebaikan itu? Salah satunya adalah keluarga, anak-anak ini terus tumbuh secara baik, dan di kemudian hari mereka pasti akan menjadi orang-orang yang soleh. Dan kemudian terkait dengan suami istri ini kan pasti tidak selamanya ya. Tapi andai pun kemudian tidak bisa disatukan lagi, tapi kalau tetap bersatu itu kan tetap kelihatannya itu satu. Maka anak-anak akan tumbuh secara normal, dan mereka di kemudian hari akan menjadi orang-orang yang baik. Ini yang dimaksud dengan wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah akan memberikan kebaikan yang tidak terbatas. Karena khairan ini nakira, kebaikan. Terus ditambah lagi katsira. Jadi kebaikan yang tidak terbatas. Nah, terus ada di ayat yang kedua itu adalah innama amwalukum wa auladukum aduwwun lakum fahdharuhum. Jadi sesungguhnya hartamu dan keluargamu itu bisa menjadi musuh. Jadi keluarga ini memang bisa menjadi musuh utama. Kenapa keluarga ini, suami istri bisa menjadi musuh utama? Karena yang tahu baik buruk itu adalah suami atau istri. Jadi yang paling tahu keburukan saya itu istri saya. Yang orang lain tidak tahu, bahkan Jopun juru ngerti. Bunek turi itu ngorok ngiler apa orang itu saya ngerti siapa. Ya suaminya atau istrinya yang ngerti Jopun juru. Nah, yang ngerti kebaikan suami istri itu juga istrinya. Kapan-kapan dijamah istrinya. Kan suami istri ini. Maka kalau dia pas menjadi musuh, memang dia menjadi musuh yang paling dahsyat. Karena musuh itu tahu kelemahan. Musuh tahu kelemahan lawan. Maka menjadi paling dahsyat ini. Maka terkait dengan suami istri dan keluarga ini, Allah memberikan 3 rumus ini ya. Wa intafu. Jadi udah afuun. Afa ya'fu afiyah. Afa ya'fu afiyah. Ada kata sehat walafiat. Sehat ini kan berarti secara fisik ya. Kalau afiyah ini kan berarti nyaman. Jadi semuanya dianggap rileks sajalah. Itu afa ya'fu. Nah, kata afwan ini sering diartikan maaf. Tapi ya sebenarnya kata afwan ini lebih dari kata maaf. Jadi dimaafkan dan kemudian dianggap rileks ya. Urip itu ya ojo serius nemen lah. Ya, senajan dipecicil ngamuk tetap. Maka ada pepatah, ini orang sabar maburo. Lagi ngobrol terus ya. Semua budaya. Orang sabar maburo. Buat santai. Iya. Memang ada masa-masa untuk santai, wa intafu. Nah, terus kemudian watasfaku. Watasfaku ini dari kata sofha. Nah, sofha itu bahasa Arabnya itu artinya lembaran. Kam sofhatan, artinya berapa halaman. Jadi peristiwa yang tadi, yang kemarin itu udah dianggap santai saja, rileks ini. Terus kemudian dilupakan, buka lembaran baru. Sofha, bukan lembaran yang baru. Jadi yang dulu-dulu serasa diungkit-ungkit, ini mulai lagi. Hari ini adalah hari ini, yang kemarin ya udah kemarin. Yang akan datang belum tentu terjadi. Sofha. Nah, terus kemudian watafiru. Nah, ghafaro tafsir ini bisa diartikan mengampuni, memaafkan. Tapi dari kata ghafaro itu artinya menutupi. Jadi sudah dilupakan, ditutupi, buka lembaran baru. Yang lalu, yang kemarin biar berlalu, yang sekarang ya sekarang, besok belum tentu. Jadi kalau kemarin bertengkar, hari ini bertengkar, belum tentu nanti malam bertengkar lagi loh. Siapa tahu terus kemudian terjadi peristiwa yang lain. Iya. Dan ada yang punya pengalaman yang macam-macam ya. Jadi yang kemarin sudah kemarin, sekarang ya sekarang, besok
belum tentu terjadi. Maka segalanya bisa berubah. Ini adalah rumus Al-Quran, dua ayat yang berbeda tadi. Wallahu a'lam. Jadi Romya, ini luar biasa ya. Ternyata dari pertanyaan Pak Ardian tadi, Masya Allah, membuka pintu-pintu ilmu ya, luar biasa ya. Tentang bagaimana seorang suami istri ya menjaga keutuhan rumah tangga. Nah, ini yang paling beruntung saya dan Pak Fitri ini ngajinya sama pasangan ya. Jadi masing-masing mendengar kan gitu ya. Kalau Om Susilo sama Om Anas ini saya no comment lah. Susah juga ya. Kalau Pak Ardian mungkin masih bisa lah ya. Masih bisa kapan-kapan diajak gitu. Tapi segalanya bisa berubah. Tapi segalanya bisa berubah lah. Kalau pengen berubah loh Ustaz. Kalau nggak pengen berubah ya. Tapi yang penting punya harapan. Harapan itu masih ada. Bangkit lagi dulu. Harapan itu masih ada ya. Oh iya, kayak lagu nasibnya siapa itu? Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Nasibnya kayak Baik, monggo Om, ini mau materinya nyambung nih. Om Susilo sama Om Anas nih kalau mau nanya boleh. Atau ibu-ibu silahkan. Tadi juga sudah dibuka juga tentang masalah keluarga ya. Ya ini tadi ini sangat pas lah untuk kita ya. Yang memang saya sangat senang Ustaz Ilyas itu setiap pekan ya. Kalau beliau nggak ada sesuatu hal yang lain membersamai kita, saya menyampaikan ke Ustaz ini sambil memang istilahnya seperti halakoh nganan lah gitu ya. Mungkin memang ada value dan nilai yang dimasukkan ke kita agar dan kita ini semakin kompak dan kita juga bisa mendapatkan nilai-nilai ya, dari setiap pertemuan. Nah, tapi kita perhatikan dari kapan saja kita mulai itu. Ya, kayaknya Mas Susilo sama Mas Anas sih belum ada keinginan berubah. Belum nambah belum lama ya. Yang penting harapan. Yang penting harapan dulu ya. Yang penting masih punya harapan. Punya harapan. Baik, ibu-ibu silahkan saya kasih kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Ya, ibu-ibu itu malam-malam saja biasanya kalau langsung kasih mic aja. Oke. Perwakilan dari ibu-ibu. Mak Cik kemana nih ya? Mi? Nasinya Chris Sendri sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan dengan menggarisbawahi harapan tadi ini punya harapan kita tiap hari harus lebih baik dari hari ini. Nah, harapan yang paling titik kulminasinya yaitu harapan masuk surga ya tadi. Nah, ini harapan itu kemudian kita dengan nanti bahwa pada saat kita ini berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Itu harapan kita yang tertinggi di dalam kehidupan ini untuk sampai di surga nanti yang kemudian mungkin yang perlu saya tanyakan yaitu definisi syafaat, kemudian siapa saja yang bisa memberikan syafaat dan siapa saja yang bisa menerima syafaat di kiamat nanti. Mungkin itu. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya pasti punya harapan dan harus punya harapan, punya cinta untuk masuk surga. Yang tidak boleh hilang harapan masuk surga dan kemudian cinta dengan Allah, dengan Rasulullah, orang-orang yang beriman. Nah, ini yang tidak boleh hilang. Karena cinta ini penting. Apakah orang yang cinta kepada Allah pasti taat kepada Allah? Taat mungkin bisa berkurang,
Tapi kalau cinta mestinya tidak boleh berkurang, karena taat ini butuh kekuatan, butuh kemauan keras. Maka cinta ini modal utama, yang tidak boleh kurang semestinya. Tapi ya bisa jadi suatu saat kurang. Jadi sebenarnya cinta kepada Allah, kepada Rasulullah ini adalah pendorong utama untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan modal itu maka insya Allah Allah akan memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa masuk surga. Tapi zaman Nabi ada sahabat Nabi itu yang sering minum minuman keras sampai akhirnya dia dihukum dirajam. Nah, ketika dihukum dicambuki, bukan dirajam tapi dicambuk. Nah, akhirnya ada beberapa sahabat Nabi itu yang mencaci dia. Dasar orang nakal, masa tidak mau taubat, sekadang kecanduan. Dia ngerti itu haram, tapi tidak bisa meninggalkan khamr itu karena saking kecanduannya. Tapi yang luar biasa adalah ketika ada beberapa sahabat Nabi yang mencaci orang ini yang sudah dicambuk karena minuman keras ini, Rasulullah melarang, jangan dicaci maki dia. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Jadi unik ini. Jadi memang sangat mungkin orang itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, penuh kuat di dalam hatinya, tapi kemudian tekad dan semangat untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah ini tidak sekuat cintanya. Iya. Dan ini sebenarnya sangat wajar ya kalau kita ngasih contoh umpamanya. Kadang orang tua pasti cinta kepada anak-anaknya. Tapi ya kadang-kadang terus mungkin ya kadang memukul anaknya, mencubit anaknya atau marah dengan anaknya. Atau mungkin gara-gara anaknya itu menjatuhkan botol yang itu sebenarnya tidak ada nilainya. Bisa jadi kemudian anak itu dimarahi. Padahal ya tentu botol itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan hati dan perasaan diri anak itu. Tapi itulah, jadi antara cinta dengan ketaatan, cinta dengan perbuatan ini memang seringkali berbeda. Maka yang pasti adalah cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan usaha kita untuk taat kepada Allah ini yang harus selalu kita perjuangkan. Supaya apa? Ya nanti kita mendapat rahmat dari Allah dan bisa masuk surga. Dan kemudian nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah untuk bisa masuk surga. Nah, kemudian para nabi yang bisa memberikan syafaat itu adalah hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dapat syafaat dari mana? Dari Allah. Karena siapapun tidak bisa memberikan syafaat tanpa izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di samping Rasulullah ada orang-orang yang diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Di antaranya adalah orang-orang yang hafal Al-Quran dan dia istiqamah melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran itu. Di antaranya lagi adalah orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid dengan berbagai macam jenisnya. Mati syahid karena perang di jalan Allah, mati syahid karena ibadah di jalan Allah, mati syahid karena melaksanakan ketaatan kepada Allah apapun bentuknya. Nah, mereka yang mati di jalan Allah itu mereka orang-orang yang mati syahid. Jadi bukan hanya orang yang mati saat perang di medan perang itu aja, tapi mereka yang mati dalam rangka melaksanakan perintah Allah, apapun perintah Allah itu, maka orang yang mati pada saat itu dia adalah mati syahid. Ini menurut hadis Nabi. Nah, mereka yang mati syahid ini diberi hak oleh Allah nanti di hari akhirat untuk memberikan syafaat kepada tentu siapapun yang diinginkan oleh orang yang diberi hak untuk memberi syafaat ini. Nah, biasanya yang diberi hak ini ya kenalan dia, keluarga dia. Nah, syafaat ini siapa yang berhak mendapatkan syafaat? Siapapun berhak mendapatkan syafaat. Orang Islam, orang kafir berhak mendapatkan syafaat. Apa ada orang kafir yang mendapatkan syafaat? Ada. Dan sangat mungkin itu jumlahnya sangat sedikit. Dan yang ada, yang saya baca dalam hadis Bukhari, itu salah satunya adalah Abu Thalib. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu Rasulullah menjelaskan bahwa Abu Thalib ini berada di dalam neraka. Fi dhafin minan nari.
jadi berada di dalam neraka, tapi siksanya itu paling ringan. Nah, laula ana, seandainya tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah, maka Abu Thalib ini akan berada fi asfalin minan nar, dia akan berada di keraknya neraka. Artinya Rasulullah memberikan syafaat kepada dia sehingga siksanya Abu Thalib ini bisa diperingan. Tapi siksa neraka paling ringan ini, sebutir kecil bara api ditaruh di telapak kaki, itu otak itu sudah mendidih. Jadi ya tetap saja berat. Balung kering. Iya, tetap saja berat. Itu siksa neraka. Nah, kemudian yang berhak mendapatkan, jadi syafaat ini bisa diberikan kepada orang kafir karena memang hadisnya sahih. Tolongan gitu. Iya, berarti ini memperingan hukuman. Dia tetap dihukum, tapi memperingan hukuman. Jadi hanya memindah dari neraka paling bawah untuk kemudian tetap berada di dalam neraka tapi paling atas. Nah, ada kalanya syafaat ini bisa mengeluarkan orang dari neraka untuk kemudian masuk surga. Ini. Maka Rasulullah SAW diberi hak oleh Allah untuk mencari siapa saja dari umatnya yang masih ada iman, yang mereka sudah lama di dalam neraka. Nah, mereka kemudian dientaskan oleh Rasulullah, tentu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya mereka bisa masuk ke surga. Tapi apa mungkin orang yang di dalam neraka itu bisa masuk surga? Apa mungkin orang beriman itu bisa masuk neraka? Orang yang beriman masuk neraka ini bisa. Kenapa? Karena memang hadisnya ada dan sahih. Nah, adapun dalam Al-Quran itu dijelaskan orang yang beriman itu di dalam surga, orang yang kafir itu di dalam neraka. Itu kan proses akhir. Jadi proses akhirnya setelah hisab itu selesai, maka orang yang beriman akan berada di dalam surga, orang yang durhaka tidak ada iman sama sekali akan berada di dalam neraka. Tapi masa hisab itu lama. Ada yang masa hisab ini dia harus masuk neraka dulu, dan kemudian akhirnya dia dimasukkan ke surga dengan cara dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ada kalanya orang ini dengan syafaat, maka surganya ini bisa ditinggikan. Jadi sudah masuk surga karena amal kebaikannya ini lebih banyak. Nah, setelah dia masuk surga, surganya ini bisa ditinggikan lagi. Umpamanya kalau dia punya keluarga, nah keluarganya ini ternyata amalannya sangat hebat, maka keluarganya, anaknya, istrinya, orang tuanya yang amalannya di bawah standar ini, dia bisa ikut naik menempati standar tertinggi dari kumpulan keluarga ini, sehingga mereka bisa berkumpul di surga yang sama, dengan level yang sama. Karena memang paling enak kan orang itu ngumpul di surga dan kemudian dekat dengan keluarganya. Tapi tidak usah khawatir, di surga itu ada satu kenikmatan yang luar biasa. Apa itu? Allah menegaskan wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwana. Jadi Allah akan mencabut rasa iri dengki dari hati penduduk surga. Karena masuk surga terus kemudian semuanya mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau rasa iri dengki masih ada, itu mesti akan berusaha untuk menghilangkan kenikmatan orang lain. Padahal wis padha enake. Coba kalau di dunia ini, ya, umpamanya para berbisnis itu sudah sama-sama untung loh. Kenapa kok milih orang lain itu kalau bisa saya saja yang untung, dia enggak. Ini kan di dunia karena ada kata ghil. Tapi nanti di hari akhirat ghil ini sudah akan dicabut oleh Allah, sehingga tidak ada lagi yang punya sifat ghil, iri, dengki dan yang lain-lainnya. Tidak ada nanti di surga. Wallahu a'lam. Minum susu tinggal gini ya Pak. Bawahnya itu Langsung dengan cukup. Baik, alhamdulillah luar biasa sekali tadi ya, kalau kita diberikan gambaran-gambaran tentang surga ini memang
harusnya menambah semangat ya. Tapi surga itu nggak murah Ustaz ya. Harus Surga itu murah. murah. Ladine pintu surga. Duduk, wirid, ngaji itu. Surga itu murah. Murah Perlu saya jelaskan. Murah ya. Murahnya gimana Ini ya? berhubungan dengan surat Al-Fatir. Surga itu murah. Dosa neraka itu mahal. Coba ada orang ingin masuk neraka itu sampai membayar ratusan juta loh. Iya, padahal nerakanya itu di dunia 1 malam. Tapi sampai dibayar sekian. Iya, berapa itu? 200 juta atau berapa gitu. Kayak ngerti. Kayak pengalaman. Dibayar sekian. Padahal itu jelas dosa dan ujung-ujungnya itu masuk neraka. Bayarnya larang. Terus juga kadang mendatangkan penyakit. Dulu itu saya sudah agak lama itu masuk supermarket. Nah terus kemudian melihat botol kecil mungkin 270 cc. Itu ternyata harganya itu hampir 1 juta. Mungkin saya salah masuk ke lorong itu ya. Jadi nasi ini apa tahu? Padahal topi miring gitu. Mahal sekali. Ternyata kamu ya topi miring dan yang lain-lain itu. Jadi harganya mahal sekali. Ini kan menyakitkan dan harganya mahal. Tapi sementara yang halal menyehatkan, menyegarkan itu murah. Tapi yang justru yang menyakitkan dan kemudian ujung-ujungnya itu neraka itu harganya mahal sekali. Maka masuk neraka itu memang mahal, masuk surga itu murah sekali. Ini coba kita ikut pengajian di masjid ya, kita dapat snack, dapat minum, terus orang akan menganggap baik. Orang ini kok soleh ini rajin ke masjid ini. Itu aja kadang-kadang malas. Tapi kalau yang haram itu bayarnya mahal, terus ngantri, masuknya mahal, tapi ya ternyata ya banyak yang suka. Nah inilah keajaiban dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang intinya begini, ajaban linnasi. Jadi ajaban linnasi. Jadi sungguh sangat mengherankan orang-orang yang yusakuna ilal jannati bisalasil. Jadi sungguh jadi sungguh sangat mengherankan orang yang mau diseret ke surga dengan rantai besi. Jadi heran memang, dan itu terjadi. Dan Allah menyayangi orang itu. Allah cinta sayang kepada orang yang mau diseret ke surga dengan rantai besi. Rahimallahu li aqwamin yusakuna ilal jannati bisalasil. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, artinya hadisnya sahih ini. Memang ada beberapa bentuk periwayatannya, tapi intinya tadi Allah cinta, Allah kagum, Allah sayang kepada orang yang mau diseret ke surga dengan rantai besi. Tapi kan syaratnya tadi mau diseret. Artinya mau dipaksa. Ya kalau dipaksa-paksa sudah tidak mau, terus gimana lagi coba ini? Diseret-seret tidak mau ya wis. Tapi yang penting dia diajak, diseret-seret terus mau ke masjid, mau baik. Maka Allah cinta dengan mereka itu. Jadi masuk surga itu ternyata sangat gampang. Bahkan sekedar mau itu sudah luar biasa. Dan diseret lagi. Mau diseret ke surga. Nah, surga ini dijelaskan dalam Al-Quran, wa innal akhirata lahiyal hayawan. Jadi hayawan ini artinya kehidupan yang nyata. Jadi surga ini kehidupan yang nyata. Semuanya hidup. Jadi buah-buahan, pohon itu hidup. Meja, kursi itu hidup. Sekarang yang disebut dengan hayawan itu kan mesti makhluk yang bisa berjalan ya. Nah ternyata di akhirat itu semua yang ada di surga itu hidup. Jadi kalau kita pingin buah-buahan itu bukan kita yang datang ke pohonnya itu, tapi pohonnya itu dipanggil dia datang. Kenapa? Karena hidup. Jadi dia yang jalan.
Ada minuman umpamanya, minuman itu hidup, jadi tinggal dipanggil dia datang. Kopi susu. Jadi datang, kenapa? Karena semuanya itu sesuatu hidup. Itu nanti di hari akhirat. Jadi kehidupan yang nyata. Jadi kita tidak perlu pindah. Agak murah kan. Inilah nanti di hari akhirat. Jadi kehidupan yang sebenarnya itu ya nanti di hari akhirat. Karena semuanya itu hidup. Meja kursi itu bisa jalan dan hidup. Dan tidak butuh mesin. Wallahu a'lam. Baik, kita tutup untuk kajian saya hari ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Ilyas, Abu khusus dan Bapak Ibu semua telah hadir yang pada siang hari ini mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang terbaik untuk kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.